Setelah melalui beberapa tahapan, kita akan bisa mengklik start sinkron ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memulai sinkron? Silahkan simak video ini sampai selesai tahap demi tahap agar teman-teman dapat mengikuti atau melakukan sinkron data di CBT atau ujian ANBK dengan semi online dengan benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat media, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Di video ini kita akan melanjutkan untuk bagaimana caranya login di CBT dan sinkronisasi. Nah, seperti bisa kita mulai ya aplikasi exam proctornya untuk semi online ya teman-teman ini. Nah, sambil menunggu teman-teman, pastikan teman-teman juga sudah mencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Tentu beberapa hari ke depan akan kami update tentang khusus AKM ini ya. Baik, ini masih menunggu teman-teman. Baik, ini dipercepat ya teman-teman agar teman-teman tidak lama menunggu. Nah, di sini sudah mulai proses ya. Seperti biasa tampil incognito atau browser samaran dan kita close, nanti akan tampil seperti biasa, tinggal kita menunggu proses loadingnya. Nah, ini sudah berhasil untuk membuka web CBT atau aplikasi di CBT ini. Dan selanjutnya teman-teman, kita tinggal melakukan proses login ke aplikasi CBT ini, tentu menggunakan username dan password yang bisa kita dapatkan di web anbk.kemdikbud.go.id ya. Kita isikan, kemudian kita bisa login atau submit di sini ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat teman-teman. Di sini tergantung jaringan juga spesifikasi komputer, semakin cepat atau semakin tinggi speknya atau semakin cepat internetnya, maka akan semakin cepat pula. Nah, kita tunggu sejenak teman-teman ya, dan sambil menunggu teman-teman, di sini teman-teman juga bisa melihat ya, dan di sini sudah berhasil di dashboard dan ini aktif ya. Aktif. Selanjutnya kita bisa mengecek di sini di status download teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengklik di bagian status download di sini, nah akan tampil kurang lebih seperti ini ya. Jadi menunjukkan data 1, data 2 dan seterusnya, yang mana ini datanya masih kosong atau belum ada datanya. Masih kosong ini ya, lihat. Nah, berikutnya teman-teman, kita juga bisa melihat daftar peserta di sini. Ya, daftar peserta juga masih kosong, apalagi status tes di sini. Jika kita klik status tesnya, yang mana nanti akan memunculkan atau status tesnya terlihat di sini masih kosong juga atau data tidak ditemukan ya. Itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah teman-teman melihat di sini ya, masih banyak sekali data-data yang kosong karena kita belum melakukan sinkronisasi. Nah, nanti jika kita sudah melakukan sinkron, nah semua data nanti akan masuk ke dalam aplikasi atau di server lokal CBT ini, sehingga bisa kita lakukan untuk proses tahapan berikutnya seperti simulasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara melakukan sinkronisasi? Pertama, teman-teman harus masuk di menu backup dan hapus dulu di sini ya. Kemudian kita pencet backup. Nah, akan proses membackup data, tinggal teman-teman tunggu saja sampai selesai. Kemudian jika sudah penuh, kita klik download di sini. Nah, nanti akan muncul downloadan atau file hasil download backup di sini, kurang lebih hasilnya. Nah, ini kemudian selanjutnya langsung dihapus, klik hapus, kemudian centang dan yes atau ya. Nah, kemudian akan mengosongkan atau hapus data dan proses penghapusan data berhasil. Lalu jika sudah, kita kembali ke status download. Nah, di sini kita kembali cek ya untuk status downloadnya teman-teman. Kita kembali lihat di sini masih kosong, kita klik refresh status dulu ya, karena kita belum bisa sinkron nih ya, tombol start sinkronnya belum bisa. Kita klik refresh status dulu. Nah, nanti akan tampil di sini teman-teman datanya. Kita lihat di sini. Nah, ini data 1, data 2 dan seterusnya. Kemudian di sini masih kosong ya. Nah, nanti ketika sinkron, kosong ini akan berubah jadi angka-angka juga. Nah, ini sudah merah jika kita tutup. Lalu kita segera pencet tombol start sinkron ini, kita klik. Nah, berikutnya akan proses sinkronisasi.
Nah, di sini biasanya melakukan proses ini lamanya tergantung pada kecepatan atau internet. Semakin cepat ya kecepatan internetnya maka akan semakin cepat. Nah, biasanya di sini yang paling lama adalah data 5 ya, untuk data 1, 2, 3, 4 dan 6 dan seterusnya itu biasanya relatif cepat. Ya, karena data 5 itu datanya cukup banyak sehingga biasanya agak lama ya, data 45 ya. Itu. Seperti biasa teman-teman, ini saya percepat ya. Sudah masuk data 5, ini saya percepat. Biasanya ini agak lama ya data 5 ya. Hanya ini saya percepat, jadi terlihat di sini seperti cepat sekali. Ya. Nah, kalau sudah lewat 5 biasanya akan cepat 678. Nah, ini kalau muncul seperti ini biasanya sudah selesai untuk sinkronisasi. Tinggal kita tunggu untuk prosesi atau penampilan setelah pasca sinkron di semua menu ya, dan kemudian muncul proses download 9 data telah selesai. Silahkan tekan refresh ya teman-teman untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Silahkan teman-teman bisa mengclose atau menutup tampilan ini ya, dengan menggeser ke bagian atas, lalu bisa diklik close. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kita ikuti petunjuknya, kita klik refresh status ya. Nah, proses lagi teman-teman. Nah, ini dia sudah lengkap semuanya, data sudah masuk di server lokal atau server kita. Nah, kemudian dengan demikian sudah berhasil ya prosesi sinkron. Kita cek di beranda. Kemudian status tes. Nah, status tes di sini belum bisa karena transfer respon tidak valid atau kita belum membuat transfer responnya ya. Jadi ditunggu dulu sobat sekalian. Di video berikutnya akan kami bahas lengkap ya untuk cara membuat transfer respon sehingga nanti status tes akan tampil siap untuk memulai ujian. Kalau kita belum buat transfer respon maka belum bisa digunakan CPT ini. Begitu, jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya teman-teman agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya dari Schoolpedia. Sekian, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.